Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1 dan tahap 2 itu dalam pendaftarannya Bapak Ibu ya. Untuk tahap 1 itu sudah mulai seleksi ya sudah hampir berakhir dan sudah ada pengolahan nilainya. Jadi teman-teman yang masuk kategori yang bisa daftar ya di tahap 2 silakan mempersiapkan diri dari sekarang supaya nanti hasil tesnya bisa maksimal. 11 Desember 2024 part 1 ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon pada hari ini tentunya ya Bapak Ibu ya. Ini ada kabar terbaru dari ayobandung.com ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa bukan XTHK 2. Ini peserta seleksi P3K 2024 paling hoki atau beruntung dijamin Kemenpan RB jadi ASN meskipun nilai rendah. Oke. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui untuk yang baru tahu ya, untuk yang sudah tahu sih aman insya Allah ya. Jadi ini adalah Rabu 11 Desember 2024 pada hari ini ya. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui memang yang dilihat di seleksi yang menentukan lulus dan tidaknya Bapak Ibu untuk seleksi P3K ini itu adalah yang pertama itu bukan nilai ya. Yang pertama adalah prioritasnya dulu. Nah, teman-teman ini masuk prioritas yang mana? Nah, kalau prioritas atas, meskipun nilai rendah, insya Allah masih aman. Lah, kalau prioritas sama, baru kita mengacu pada nilai akhir, ya kan? Nilai akhir ini adalah kalkulasi, ya kan? Dari nilai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara tentunya. Jadi teman-teman kalau misalkan ya kan teman-teman itu masuk ke prioritas yang atas ya kan prioritas yang atas contohnya ada guru honorer THK 2 atau P1 yang belum dapat formasi atau D4 bidan pendidik ya kan D4 bidan pendidik. Ini kategori ini itu aman semua Bapak Ibu ya. Asalkan tidak bersaing dengan prioritas yang sama. Meskipun ini nilai rendah, ini tetap lulus Bapak Ibu ya. Nah, ini tetap diangkat ya kan, tetap lulus ASN. Dan nanti kalau sudah prioritasnya sama itu baru dihitung memperhatikan nilainya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini prioritasnya itu ternyata sudah sama, baru ini yang kedua ini ya kan nilai ini yang berpengaruh ya kan nilai akhir. Tetapi kalau prioritasnya nggak sama, misalkan THK 2 dilawankan ya kan, bersaing dengan honorer BKN ya kan yang terdata database BKN ya tentunya THK 2 yang menang. Nah, di sini memang ada beberapa kasus yang Bapak Ibu harus pahami. Misalkan di sini ada judulnya kan bukan XTHK 2. Ya mungkin ini judulnya bukan XTHK 2 berarti honorer database BKN pun itu bisa berpeluang kalau bersaing dengan prioritas di bawahnya itu tidak memperhatikan nilai. Makanya di sini ada keterangan paling hoki seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kabarnya dari ayobandung.com. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan seleksi P3K tahap 1 masih terus bergelar ya. Hingga memasuki pertengahan Desember. Hingga saat ini, seleksi kompetensi ini tahap pertama sudah digelar sampai 19 Desember nanti tentunya ya Bapak Ibu ya. Selain STHK 2 dan honorer daftar BKN, kategori pelamar prioritas ini juga bersaing ketat nih untuk raih kursi kelulusan P3K tahap 1 melalui seleksi kompetensi. Jadi memang tergantung saingannya, ya kan? Ini disclaimer lagi ya kan, tergantung saingannya Bapak Ibu, ya kan? Tergantung pesaing istilahnya ya. Pesaingnya itu apa? Kita juga belum tahu ya. Istilahnya hoki-hokian ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon, Bang, masa kerja kok tidak mempengaruhi? Ya benar Bapak Ibu ya. Jadi masa kerja, berapapun masa kerjanya Bapak Ibu itu sangat tidak berpengaruh sama sekali. Karena yang dilihat pertama itu adalah prioritas. Jadi Bapak Ibu ini masuk prioritas yang mana? Baru nanti kalau prioritas sudah sama diadu nilainya Pak Bu ya kan diadu nilainya loh. Kalau nilainya di masing-masing komponen sudah sama tapi ini mustahil ya dapat terjadi ya pasti ada yang berbeda. Yang dilihat itu teknisnya dulu nanti ya kan. Kalau itu misalkan sama loh baru masa kerja ini sangat ya hampir mustahil untuk digunakan ya kan Bapak Ibu ya. Baru masa kerja. Kalau masa kerjanya sama baru melihat usia. Tapi ini sangat kecil kemungkinannya Bapak Ibu ya untuk melihat masa kerja. Makanya
banyak yang bertanya di channel yang koplo ini nggak adil lah. Memang regulasinya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita juga tidak bisa ngapa-ngapain ya diikuti saja seperti itu prosesnya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sebagai informasi Menteri Pan RB ya Ibu Rini Widianti ini juga mengungkapkan nih kuota formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN itu cukup tinggi sekali. Nah, tetapi kembali lagi ya kan tinggi tapi di daerah mana ya kan kita kan belum tahu ya kan ini juga tergantung daerah masing-masing. Kita kembali lagi tergantung daerah. Kalau daerahnya katakanlah mengajukan formasi ke BKN-nya itu banyak ya insya Allah aman. Artinya formasinya itu jauh lebih besar katakanlah ya kan. Ini tergolong aman Bapak Ibu ya. Jadi jumlah formasi ini lebih dari pelamar. Nah ini sangat aman sekali. Tidak menutup kemungkinan bahwa semua pelamar itu akan lulus ASN full time ya kan. BPPK full time semuanya tanpa terkecuali. Seperti itu. Tercatat ada lebih 1,7 juta formasi ya kan ini total Bapak Ibu ya. Jadi distribusinya ke daerah-daerah juga kita belum tahu ya tergantung lagi ya kan. Disediakan oleh Kemenpan RB nih untuk perekrutan tenaga BPPK. Akan tetapi instansi pemerintah pusat dan daerah hanya mengusulkan 1 juta sekian. Jadi ada sekitar 600 ya kan 700 ya hampir 700.000 ini yang minus lah istilahnya. Nah, di sini dengan rincian 300.000 sekian itu pemerintah pusat dan 700.000 sekian untuk pemerintah daerah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada seluruh peserta honorer yang diangkat BPK penuh waktu dan memenuhi kuota kebutuhan yang disediakan pastinya sudah terdaftar dalam database BKN. Nah, peserta pertama yang akan lulus administrasi berhak mengikuti seleksi selanjutnya yaitu seleksi kompetensi BPPK. Nah, ini juga terjadi kalau teman-teman posisinya itu XTHK 2 ya kan XTHK 2 ini mengikuti seleksi kompetensi ternyata saingannya ya kan bersaing ya kan saingan dengan honorer database BKN ya kan database BKN di sini nanti ya nggak ngaruh apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ini bertemu ya otomatis yang lulus yang diterima di ASN BPPK ya ini karena prioritasnya lebih tinggi daripada ini gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi sistemnya itu sistem prioritas dulu baru ke nilai. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa XTHK 2 honorer terdaftar BKN memiliki keuntungan nih karena mendapatkan prioritas kelulusan. Nah, syaratnya jangan bertemu ya. Jangan bertemu dengan THK 2 seperti itu. Akan tapi posisi XTHK 2 dan honorer terdaftar BKN juga masih berada di bawah kategori P1. Nah, ini. Jadi untuk teman-teman P1 yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, nah itu masih ada yang belum mendapatkan penempatan. Nah, ini luar biasa, ini merajai P1 ya. P1 baru nanti THK 2 ya kan THK 2 baru nanti menuju ke honorer BKN. Jadi kalau teman-teman di formasinya itu ada pelamar P1 dan yang diambil itu katakanlah kurang ya kan maksudnya formasinya itu kurang ya kan dari jumlah pelamar yang ada ya ini P1 ini yang diambil, yang diuntungkan ya kan. Di sini ya tanpa melihat nilai juga ya kan, tanpa lihat nilai ya kan, tanpa lihat nilai karena dia prioritasnya itu yang paling tinggi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanpa melihat nilai pun nanti P1 ini otomatis mengisi formasi seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kategori ini diberikan afirmasi tertinggi lah ini untuk mengisi kebutuhan pusat dan daerah. Ya memang sudah antri sejak lama sih Bapak Ibu seperti itu. Seperti contohnya di sini Bapak Ibu ada suatu kalkulasi sih. Jika kuota PPK 30 formasi, pelamar P1 itu 25 orang, maka seluruh pelamar itu akan menempati kuota formasi yang disediakan. Lah ini kan jadi yang 5 orang tadi baru diperebutkan kan ada 30 tuh formasinya. Lah ternyata 25 ini adalah pelamar P1. Ya ini P1 ini auto ya kan, auto ASN. Artinya diterima secara langsung. Berapapun nilainya, ya kan? Yang penting ikut tes aman seperti itu. Lah yang 5 ini diperebutkan. Nah, ini direbut ya kan direbut nanti lihat ya, sisa pelamarnya itu misalkan ada THK 2 berarti THK 2 sudah milik THK 2 yang 2 itu seperti itu yang 3 diperebutkan lagi
Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini sisanya 5 peserta akan mengisi kuota kebutuhan adalah XTHK 2. Nah, kalau nggak ada baru ya kan. Walaupun kategori prioritas PX1 ini memiliki seleksi kompetensi yang rendah, lah ini Bapak Ibu ya tetap menjadi prioritas untuk lulus dan dia akan penuh waktu berapapun nilainya. Nah, seperti itu. Lah, PS1 itu apa aja sih? Lah, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Yang PS1 ya, tapi hati-hati ya bersaing dengan PS1 itu sangat riskan sekali kan. Kalau bisa di formasinya Bapak Ibu itu kalau bisa sih tidak ada P1 ya kan. Kalau ada P1 wis itu. Ada P1 nggak apa-apa, tapi formasinya itu harus ada sisa. Jangan nanti kalau formasinya ada 3, terus P1-nya juga ada 3. Ya ini wassalam Bapak Ibu ya. Jadi tidak akan mengisi formasi prioritas di bawahnya. Berapapun nilainya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan apa sih PS1 itu? Nah, ini THK 2 yang sudah mengikuti seleksi di tahun 2021. Nah, ini THK 2 ini ya kan. THK 2 memenuhi nilai ambang batas. Nah, kemudian ada guru swasta juga yang memenuhi nilai ambang batas dan yang terakhir adalah bidan pendidik. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah bidan pendidik itu apa sih? Nah, ini kesehatan Bapak Ibu ya. Jabatan fungsional kesehatan lulusan 2023 pelamar ini menjadi prioritas untuk keahlian bidan keahlian seperti itu. Jadi memang banyak kemungkinan yang harus kita pelajari ya kan Bapak Ibu ya tentang peluangnya Bapak Ibu lulus itu memang apa dilihat prioritasnya dulu. Tetapi nanti ada banyak kasus-kasus. Makanya teman-teman juga biasanya gagal paham ya. Loh ini kok nilai rendah kok lulus ya kan malah jadi peringkat atas. Nah, ini harus dipahami konsepnya Bapak Ibu ya. Oke. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ya terus berjuang saja Bapak Ibu ya. Semoga lulus dan diterima menjadi ASN tahun ini. Sekian dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.